lagi di podcast kami. Nah, saya Masita Sitawati sebagai host mengajak teman-teman saya semua untuk berbincang-bincang mengenai aliran-aliran filsafat. Nah, sebelum itu, ayo kita kenalan dulu ya sama teman-teman saya semua ini. Nah, di sini sebelah kiri saya ada Nur Hasanah, ada Irfadila, dan ada Nur Hidayah. Nah, podcast ini akan membahas tentang aliran-aliran filsafat. Teman-teman, podcast ini sangat cocok loh ditonton oleh pelajar-pelajar seperti kalian. Yuk kita intip keseruan kami. Oke guys, jadi di sini kita akan mendengarkan sedikit penjelasan singkat tentang perennialisme dan esensialisme. Pasti kalian juga bertanya-tanya apa sih itu? Nah, di sini pertanyaan kalian itu akan dijawab oleh narasumber saya, yaitu Nur Hidayah. Kembali Nur Hidayah, saya silakan. Baik, perennialisme memandang bahwa pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan kepada keadaan sekarang. Oleh karena itu, perennialisme berpendapat bahwa mencari dan menemukan arah tujuan yang jelas merupakan tugas utama dari pendidikan. Sedangkan menurut aliran esensialisme, pendidikan itu harus berpijak pada nilai-nilai yang jelas dan juga tahan lama. Oleh karena itu, diharapkan nantinya nilai tersebut itu nantinya mencapai kestabilan dan nilai-nilai yang dipilih harus mempunyai tatanan yang jelas. Nah, itulah tadi penjelasan singkat tentang perennialisme dan esensialisme. Jawaban dari narasumber saya sangat bijak ya guys ya. Oke guys, selanjutnya penjelasan tentang aliran rekonstruksionisme. Nah, penjelasan aliran ini akan dijelaskan oleh narasumber saya, yaitu Nur Hasanah. Pada Nur Hasanah, saya silakan. Baik, aliran ini merupakan pendidikan yang berusaha merombak tata susunan hidup kebudayaan yang bersejarah modern. Aliran ini memandang keadaan sekarang merupakan zaman yang mempunyai kebudayaan yang terganggu oleh kehancuran, kebingungan, dan kesimpang siuran. Terima kasih. Oke guys, tadi itu penjelasan singkat mengenai aliran rekonstruksionisme. Nah, pasti kalian sudah tahu kan apa itu aliran rekonstruksionisme. Selanjutnya yaitu aliran progresivisme. Kalian bertanya-tanya apa itu aliran progresivisme? Nah, di sini akan dijelaskan oleh narasumber saya, yaitu Irfadila. Kepada Irfadila, saya silakan. Baik, aliran progresivisme adalah aliran pendidikan yang mengakui dan berusaha mengembangkan sebuah kenyataan dalam kehidupan. Wah, itulah tadi sangat singkat ya guys, tapi tepat ya jawabannya. Nah, di sini saya akan bertanya-tanya kepada narasumber saya ini. Pegang ya kalian. Di sini saya 3 pertanyaan untuk para narasumber saya ini. Nah, saya ingin bertanya kepada Irfadila. Saya bertanya kepada Irfadila, yaitu bagaimana pandangan progresivisme terhadap peran guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Baik, dalam pandangan aliran progresivisme, proses belajar mengajar bukanlah satu arah di mana guru hanya menyampaikan materi dan siswa hanya menerima secara pasif. Sebaliknya, guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, motivator, dan sebagai satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Guru membantu siswa untuk belajar secara aktif melalui pengalaman langsung, diskusi, eksperimen, dan pemecahan masalah. Nah guys, itulah tadi jawaban dari pertanyaan saya tadi. Sangat tepat ya guys ya. Nah, selanjutnya saya akan bertanya kepada Nur Hasanah. Jadi saya ingin bertanya kepada Nur Hasanah, yaitu mengapa siswa dianggap sangat penting dalam pembangunan masyarakat menurut rekonstruksionisme. Baik, siswa dianggap penting dalam pembangunan masyarakat karena mereka adalah generasi penerus yang akan menentukan arah masa depan. Pendidik tidak hanya bertujuan agar siswa pintar secara akademik, tetapi juga agar mereka peduli terhadap masalah sosial di sekitarnya. Siswa didorong untuk berpikir kritis, peka terhadap ketidakadilan, dan berani melakukan perubahan. Terima kasih. Wah, itulah tadi jawaban dari narasumber saya Nur Hasanah, sangat singkat tapi jelas ya guys. Nah, selanjutnya saya akan bertanya kepada narasumber terakhir saya, yaitu Nur Hidayah. Nah, pertanyaan saya yaitu apa kelebihan aliran perennialisme dan esensialisme sehingga dapat diterapkan di SD? Perennialisme kelebihannya yang pertama yaitu penekanan pada nilai-nilainya yang bersifat universal dan abadi. Kemudian yang kedua, pengembangan intelektual yang kuat. Kemudian yang ketiga, peningkatan kualitas guru. Sedangkan kelebihan aliran esensialisme yang pertama yaitu pengetahuan, diberikannya siswa pengetahuan dasar seperti pengetahuan, matematika, dan lain sebagainya yang diharapkan nantinya sesuai dengan konteks nyata dalam kehidupan siswa. Kemudian yang kedua yaitu siswa nantinya diharapkan itu bisa mempunyai atau ditanamkan pada dirinya nilai-nilai yang baik seperti kedisiplinan, jujur, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Wah, itulah tadi jawaban-jawaban dari para narasumber saya yang cantik dan pintar ini. Semoga ilmu yang mereka berikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Dan terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber saya ini karena sudah mengeluangkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kita di sini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah bersedia menonton podcast kami ini.